Hello, what's up everybody? Back again here with me, Tony Zilla and Harjo Kusuma. welcome. Oke, sedikit sejarah tentang Honda HR-V generasi ketiga. Honda HR-V pertama kali dibuat di Jepang pada tahun 1968 sampai kurang lebih 2006. HR-V sendiri memiliki singkatan High Revolutionary Vehicle atau nama lainnya di Jepang adalah Honda Vezel. Nah, semenjak generasi kedua, tepatnya pada tahun 2015, penjualan Honda HR-V itu sangat bagus sekali sampai pada akhirnya di tahun 2022 HR-V mengeluarkan generasi ketiga yang ada di samping saya sekarang. Seperti yang kalian lihat, bukan cuma eksterior, interior, dan harganya, yang pasti Honda HR-V juga mengganti mesinnya menjadi lebih responsif. Honda HR-V sendiri mempunyai berbagai macam tipe, dan kebetulan yang kita review hari ini adalah tipe terendahnya, artinya adalah tipe S. Harganya mulai dari 375 juta rupiah sampai yang paling mahal itu ada di RS Turbo dengan harga 529 juta rupiah. Betul. Alright guys, now kita bakal ngomongin eksteriornya. Oke, seperti kita lihat di sini BR-V ini tampilannya cakep ya. Kalau gue bilang ganteng deh. Nah, di sini udah BR-V yang ketiga. Seperti kita tahu, BR-V itu udah mengalami 3 perubahan ya. Yang pertama dan yang kedua, dan ini yang ketiga. Seperti orang-orang bilang, katanya mobil ini lebih kelihatan mobil kekinian, yaitu electric car ya. Karena of course dengan grillnya yang keren banget, gue bilang. Ini grillnya ini kalau lu lihat, yang untuk tipe terbawah ini emang mereka ini punya two-tone ya. Jadi grillnya dicat warna hitam. Kalau misalnya yang di atasnya, dia itu satu tone. Jadi misalnya mobil warna putih, grillnya juga warna putih gitu. Nah, untuk headlamp of course udah LED yang seperti kalau gue bilangnya stripe ya. Kalau orang bilangnya ada yang bars atau yang memanjang, kalau gue bilangnya ini stripe memanjang gitu. Mobil yang belakangan yang baru-baru kayaknya rata-rata dia punya lampu yang modelnya stripe kayak gitu. Nah, untuk yang model yang turbo ini udah ada body skirtnya, fendernya juga udah hampir sama kayak WRV dan BR-V ya modelnya. Dia mempunyai side skirt yang sedikit tinggi karena untuk melindungi catnya langsung. Jadi dia kalau misalnya kena aspal yang nyiprat atau kotoran, dia kenanya ke side skirtnya dulu ketimbang langsung ke bodinya. Nah, untuk velgnya sendiri dia ini udah pakai ring. Ini udah lumayan besar nih. Ini udah pakai ring 17 215. Nah, untuk bagian belakangnya kalau menurut gue ini sangat futuristik. Gue suka banget sama rear ini menurut gue pribadi ya. Bagian belakangnya lampunya nih, dia ini panjang nulis gitu dari ujung ke ujung. Ya, terus juga kalau nyala nih keren banget karena dia nih kebagi-bagi gitu ke partisinya gitu. Jadi ini kalau nyala dari ujung ke ujung, dan ini lampunya udah LED tapi kayak kebagi-bagi. Cuman emang ya yang jadi permasalahan orang-orang itu mungkin orang kurang suka sama lampu mundurnya yang katanya dia masih pakai lampu biasa ya, belum LED. But still it's okay kalau menurut gue. Ini udah lengkap semuanya, dan ini juga yang kemarin sempat diomongin kalau dilihat di video sebelumnya kayak WRV itu dia belum ada defoggernya. Nah, tapi kalau ini udah ada ya. Jadi ini udah lengkap, udah ada rear camera juga, and I think that's it. It's all good semuanya. Nah, untuk belakangnya sendiri ya guys, ini lumayan besar ya. Seperti lu lihat, gue bisa duduk, dan ini udah dengan posisi ini bangku depannya masih terbuka ya. Ini saya rasa big full luggage ini masih muat satu. Tidurin
atau berdiri pun masih muat ya. Nah, tentunya ini di sini masih bisa ada more storage ya, seperti ini kalau kita lipat. Nah, seperti ini jadinya nih guys kalau dilipat nih. Tuh. Nah, jatuhnya kayak begitu ya guys. Dan ini landai ya guys. Jadi ini bisa memuat I think 5 or 5 ya kali ya, kurang lebih bisa muat 5 koper gede-gede nih kayaknya di belakang sini. Dan ini dia landai nih guys. Ya, saya mau rebahan juga bisa nih kalau mau, saya bisa tidur-tiduran kayak gini. Ini gede banget. Dan I guess that's it ya. Ini I think very untuk daily using car ini sangat bagus, sangat nyaman, sangat convenient. Dan untuk orang-orang yang butuh bawa barang juga lumayan banyak juga bisa. Dan tampilannya yang sangat kekinian dan bikin orang ganteng itu juga bisa. Jadi I think overall dari mobil ini guys. Alright. Nah, move along. Nah, ini di sini adalah bagian-bagian yang menurut gue yang probably people talking about ya. Karena ini cukup lumayan keren ya. Kayak di sini handbrake-nya of course udah elektrik. Nah, ini keren banget. Biasanya masih krak ditarik, ini tinggal tek. Tuh, berasa banget. Dan untuk ngelepasnya juga tinggal dipencet. Keren banget gitu. Jadi udah nggak pakai kaki atau nggak ditarik tuas gitu. Nah, untuk tanjakan di sini kita ada brake hold nih. Jadi kalau misalnya mobil lagi tanjakan, kita pencet brake hold, ditek dia langsung ngerem. Nah, untuk maju tuh kita nggak perlu. Biasanya kalau tanjakan tuh kita begitu takut kita pakai handbrake terus kita pindah ke rem, baru kita turunin gitu kan. Handbrake-nya ini nggak, tinggal dipencet aja sama kita gas. Ini keren menurut gue. Terus ada juga yang buat turunannya juga ada. Nah, terus di sini ada ikon. Nah, ikon ini untuk konsumsi BBM-nya ya, untuk lebih irit lagi. Overall everything ada di sini. Ini keren sih. Move along. Sekarang untuk bagian air conditioner. Untuk air conditioner pun juga ini menurut gua brand new ya, very unique gitu. Biasanya orang AC tuh dinaik turunin dan tutupnya bisa diputar. Kalau ini juga diputar tapi modelnya kayak tuas gitu. Dan ini ada 3. Nah, ini keren nih. Yang satu tetap paling bawah, which is emang dia nutup ya. Dan yang untuk yang tengah ini dia seperti biasa ini blower 1. Nah, yang paling atas nih ternyata dia ada selak lagi di sini nih untuk blower ke atas ini. Ini menurut gua quite brand new, jadi mungkin AC-nya otomatis lebih menyebar gitu di bagian sini ya. Or probably sedikit ke kaca untuk supaya nggak terlalu panas gitu. Ini keren sih, another breakthrough ya. And overall untuk of course untuk dashboard ini yang gue suka dari Honda ya, even ya ini masih plastik gitu, tapi biarpun plastik dia feel plastiknya a little bit gummy gitu, jadi itu agak taste expensive, nggak yang kopong gitu loh, plastiknya tuh bener-bener yang agak sedikit gummy. Terus ininya juga ada sedikit leathernya ya. Of course ini mungkin akan sedikit berbeda kalau kita nge-review atau ngeliat mobil yang tipenya di atas yang ini gitu. Nah, untuk steeringnya sendiri of course kita lihat ini ada tilt steeringnya ya, ini ada tilt steeringnya dan dia juga dan dia ada tilt steeringnya. Nah, ini mungkin yang probably some people are agak sedikit kecewa dengan mobil tanpa teleskopik ya, karena of course harga ya. Jadi mereka menginginkan setirnya ada teleskopik dan ada tilt yang bisa di tilt steeringnya. Nah, untuk masalah duduk, nah ini buat gue pribadi ini sedikit mengingatkan gue pada mobil Nissan Juke. Jadi mobil ini emang dia mempunyai desain karena dia kacanya kecil ya. Jadi dia kita terasa agak sedikit ke dalam gitu. Nah, ini of course ya bangku kan udah ada ininya, ada reclining, maju mundur, dan ada bisa up and down ya. Tapi of course this is not a big deal. Is it a big deal or not a big deal? Ini semua tergantung kalian yang cara drivernya kalian gimana nyetir sebuah mobil gitu aja. Ini kurang lebih kayak gitu. Dan move along, ini juga untuk joknya, untuk tipe yang ini dia masih pakai belum leather ya. Tapi untuk yang di atasnya ini udah leather gitu. Alright. Ini posisi saya yang kurang lebih tinggi ini 179. Ini menurut saya driving saya paling senang segini. Paling enak, paling nyaman gitu. Alright. So after this kita bakal move along ke belakang untuk check out the second passenger. Alright guys, now we move along to the passenger seat ya. Oke. Nah, ini udah di passenger seat ya. Ini untuk 3 orang dewasa duduk di belakang. Gua yang tingginya kurang lebih 179 180 dengan
Oke, ini agak sedikit lucu. Ini rambut gua agak sedikit menyentuh ya guys. Tapi nggak apa-apa. Ini masih taraf yang menurut gua masih normal. Mungkin karena bentuknya yang dinamis itu ya, dari belakang tuh dia manis banget begitu. Tapi buat gue yang 179 untuk legroom, ini masih jauh banget dengan posisi driving gue yang cukup nyaman ya. Semuanya tuh cukup enak. Headrest ini sangat membantu, of course. Dan di sini tengah ini ada headrest lagi ya. Nah ini seharusnya dengan ada 3 headrest ini harusnya udah ada bisa buat 3 passenger ya. Tapi I think untuk 3 passengers yang setingginya gua dewasa adult gitu mungkin ini agak sedikit mengganggu ya, karena ini agak sedikit menonjol. Jadi dia bagian tengah, of course ya seperti ini saudara. Mungkin kalau karena gua tingginya 179 180 ini mungkin agak sedikit nggak nyaman gitu ya bisa dibilang. Tapi overall is good. Belakang di sini ada cup holder, of course ada cup holder. Di sini juga ada storage ya buat naro. Dilengkapin, langsung ada USB dan di bawah juga ada storage lagi. Jadi mungkin bisa langsung naruh 2 handphone sekaligus di sini, mau di atas atau mau di bawah. Nah ini cukup keren ya. Ini di pintu di sini ada cup holder nih. Ini agak sedikit baru nih di belakang gitu. Ini bisa buat probably some people put some stuff, tapi ini not recommended. Overall belakangnya kayak gini. Untuk ada seat belt, dia tengah pun dia punya seat belt ya yang kayak begini modelnya. Ini untuk kesini ya guys ya kayak gitu. Tapi I think untuk yang bagian yang ini kenyamanan orang buat duduk Baru, interior yang baru, yang pasti all new HR-V juga punya mesin yang baru juga. Mesin ini adalah mesin 1500 cc, 4 silinder. Ini mempunyai 121 horsepower dan 145 Nm. Nah, semua tenaga itu diseluruhkan ke kedua roda depan melalui transmisi CVT. Memang di HR-V ini tidak ada manual ya, jadi sebenarnya CVT. Mulai dari yang harganya paling murah 375 juta rupiah sampai yang paling mahal di 529 juta rupiah. Itu semuanya sudah mendapatkan Honda Sensing dan sudah bertransmisi CVT, jadi tidak ada manual sama sekali.